Pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU itu satu guru, pernah nyantri bareng kepada Kiai Soleh Darat, kemudian di Mekah juga berguru sama kepada seorang ulama besar, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Hanya berbeda metode perjuangan Islamnya, satu lewat pesantren, pendidikan tradisional, yang satu dengan institusi pendidikan modern, yaitu melalui sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Pokok akidahnya sama, cuma beda furuknya aja. Ya, subuhnya kan sama, sholatnya sama, waktu sholatnya sama, rukun iman, rukun Islamnya sama, ya kan? Gak ada bedanya. Akidahnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama bermakmum kepada Al-Quranul Karim, merujuk kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, merujuk kepada ulama salafus saleh, para ulama mujtahid, ya. Hanya beda dalam masalah-masalah furu'iyah. Makanya para ulama kita di masa dahulu itu mengembangkan visi toleransi di antara umat Islam ini sangat luar biasa. Salah satunya ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dalam kitab Risalatul Mawa'iz. Di kitab Risalatul Mawa'iz itu risalah kecil, isinya peringatan dari Kiai Hasyim Asy'ari kepada para ulama untuk tidak ta'assub, tidak fanatik kepada pendapat-pendapat mazhab. Beliau mengingatkan para ulama NU untuk apa? Untuk tidak memaksakan kepada masyarakat satu mazhab, berpegang, nggak boleh, atau tidak mengakui atau menyesatkan yang lainnya. Itu ditulis dalam Risalatul Mawa'iz. Harus bersatu di atas kalimatullah, bisa bekerja sama dengan yang lain, dan bahwa pandangan mazhab-mazhab itu sangat luas. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah itu kan mengakui otoritas 4 mazhab. Jadi bukan hanya Syafi'iyah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, alhamdulillah. Nikmat sehat, nikmat panjang umur ini adalah nikmat karunia yang luar biasa dari Allah. Ini adalah modal kita untuk beribadah kepada Allah. Semalam saya baru parkir mobil jam 8. Kurang lebih jam 8, jam 9 lah kira-kira. Jam 9.30 dapat kabar tetangga saya ada yang lewat berpulang ke rahmatullah, padahal baru dilewatin parkir. Memang rahasia umur ini itu adalah merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu di mana kita akan mati, kita nggak tahu besok kita akan beramal seperti apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma tadri kullu nafsin madza taksibu ghada wa ma tadri bi ayyi ardin tamut." Ya, kita nggak tahu besok kita akan berbuat apa. Kita hanya bisa merencanakan. Ya, kita yang merencanakan, tetapi yang menetapkan, yang mewujudkan, yang memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa mewujudkan rencana-rencana kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam. Pagi hari ini kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Raudhatul Jannah Taman Cipulir Estate. Pada kesempatan silaturahim kita pada pagi hari ini yang berbahagia ini, di waktu yang istimewa, di waktu yang mustajabah, marilah sebelum kita kajian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, harta kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqamah sampai akhir hayat kita dan dapat mendidik, mengayomi, mengasuh anak cucu keluarga kita, membimbing mereka untuk masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang hadirat yang dirahmati Allah taala, pagi hari ini saya akan membawakan tema yaitu tentang pesan-pesan tauhid untuk negeri. Ini adalah judul dari buku saya. Alhamdulillah. Buku ini yang judulnya Pesan-pesan Tauhid ini adalah merupakan hasil perbincangan. Ya, ini kan kita udah pandemi. Ya, ini corona. Ya, masya Allah. Ya kan, dari bulan Maret 2020. Ya, saya ingat betul. Saya baru pulang dari Spanyol, nyampe sini tanggal 14 siang, 14 Maret. Ya, sampai bandara Presiden lagi ngumumin ya bahwa Indonesia darurat corona. Malamnya atau besoknya itu sudah masuk masa PSBB. Dan qadarullah ya, di Spanyol juga, di Barcelona itu tanggal 15 Maretnya alhamdulillah kita udah terbang kemari. Itu semua bandara ditutup. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah saya berserta rombongan ya yang menjelajahi peradaban Islam di Maroko dan Spanyol itu alhamdulillah sampai ke tanah air dengan selamat, nggak pakai karantina, nggak pakai ditahan-tahan baik di Spanyol maupun di Jakarta. Nah, selama pandemi itu ya, kita semua merasakan dampak dan akibatnya ya. Semua aktivitas dakwah berhenti. Pembatasan juga di masjid-masjid, sholat 5 waktu ya, kemudian sab kita sampai berenggang-renggang ya kan. Kemudian beberapa kali kita melaksanakan hari raya juga terkendala. Tidak bisa berkumpul, tidak bisa ada kumpulan massa. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selamat, diberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin menghadapi musibah-musibah ini. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita umat Islam di Jawa Timur wabil khusus daerah Lumajang dan sekitarnya yang kemarin sore menerima menghadapi musibah meletus atau erupsi Gunung Semeru. Ini gunung ya, gunung anteng-anteng aja ini. Puluhan tahun ya, bahkan jadi tempat destinasi wisata, kirain udah mati itu gunung. Udah enggak bakal meletus lagi, tapi wallahu alam ya, Allah semua yang mentakdirkan. Menurut manusia mungkin dia udah enggak
aktif lagi. Tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun. Ya, kapan saja Allah mau gerakkan semua yang ada di atas muka bumi ini bergerak dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berubah dari yang tadinya nikmat dalam sekejap bisa jadi musibah. Maka itu kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mawas diri. Nah, selama aktivitas dakwah ini kurang lebih 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Ini nanti jangan-jangan kita nanti tiap bulan Maret nanti ada miladnya, milad corona. Ya, udah setahun, ntar besok 2022 milad corona yang kedua, gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, itu lebih dari 1 tahun, dari 1,5 tahun saya mengadakan talkshow perbincangan ya di YouTube, mengundang narasumber, para tokoh, para dai, para mubalik, diplomat, ya, ketua-ketua ormas Islam, kemudian pemikir-pemikir dan aktivis-aktivis kemanusiaan untuk kita mengisi kekosongan aktivitas dakwah ini tidak boleh mati, tidak boleh padam. Maka alhamdulillah dari perbincangan bersama 60 kali ini. 60 kali. Jadi kita selenggarakan seminggu 2 kali. Ini lahirlah buku yang berjudul Pesan-pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi. Ini sebagai monumen untuk mengingatkan kita semuanya, sebagai peringatan buat kita semuanya bahwa pandemi ini harus kita jadikan sebagai sarana untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, kita harus introspeksi bagaimana kita harus mengisi kehidupan di atas muka bumi ini dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah. Tauhid inilah yang menggerakkan seluruh aktivitas kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini saya bagi pembahasan judul-judul buku atau judul-judul kajian di YouTube itu, ya, talkshow dakwah ini yang saya kasih tagline talkshow dakwahnya namanya nge-share, ya, disingkat dari apa? Ngaji syar'i bareng Ustadz Fahmi Salim. Ini nge-share, ya. Di sini saya mengundang banyak sekali puluhan tokoh, ya, para ustadz, para alim ulama, para tokoh-tokoh nasional, pengusaha, diplomat, seperti misalnya almarhum Syekh Ali Jabir, ya. Ada Ustadz Haikal Hasan, Ustadz Dasat Latif, Ustadz Abdus Somad, Felix Siau, Ustadz Fadlan Garamatan, Ustadz Amir Faisal, Profesor Din Samsudin, Pak Haidar Nasir, Kiai Muhammad Siddiq, para duta-duta besar, kemudian juga ketua-ketua partai. Ini saya undang untuk berbicara, termasuk juga ilmuwan-ilmuwan terkemuka yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada 10 bagian. Saya akan mengambil singkat saja, ya, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Yaitu pertama bagiannya adalah dinamika dakwah Islam di Nusantara. Ini wawancara saya, perbincangan saya dengan ustadz-ustadz kondang, ya, ustadz-ustadz kondang, ya, tapi bukan buat kondangan, ya. Nah, ini bicara tentang dakwah Islam di Nusantara. Lalu kemudian kita bagian kedua itu tentang keislaman, kebangsaan dan kepahlawanan. Bagaimana kita menggali inspirasi dari tokoh-tokoh ormas-ormas Islam, ya, untuk meluruskan arah bangsa ini. Ya. Mestinya musibah yang kita hadapi ini menjadi sarana bagi kita untuk apa? Muhasabah. Tapi ternyata di tengah musibah ini juga banyak yang tidak sedikit ada yang mengambil, ya, kesempatan dalam kesempitan, mengambil keuntungan di tengah musibah dan bencana, ya, nauzubillah min zalik. Makanya
Keislaman ini harus menjadi ruh yang mengendalikan dan yang menata kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara di republik yang kita cintai. Kemudian ada spirit Indonesia dalam politik dan kerjasama internasional. Nah ini saya wawancara dengan beberapa tokoh diplomat, duta-duta besar, seperti Duta Besar Indonesia di Lebanon, Duta Besar Indonesia di Mesir, Duta Besar Indonesia di Maroko, kemudian Duta Besar Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, kemudian ada atas pendidikan kita di Canberra, Australia, kemudian ada pengusaha ya Indonesia, dai, sekaligus pengusaha kita di Selandia Baru, di New Zealand, ya, kemudian ada beberapa tokoh lagi, tokoh politik. Dinamika politik Islam dan kebangsaan yang keempat ini bersama ketua umum tokoh partai Islam, partai-partai. Ya, saya mengundang di situ ada Pak Zulkifli Hasan, ada Doktor siapa? Ustadz Ahmad Heriawan, ya, dari PKS, dari PAN, dari PKB, semua saya undang. Ya, dari P3 juga saya undang. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk kita bagaimana sih kita ingin tahu ini bagaimana peta perjuangan umat Islam di Indonesia ini. Bagaimana aspirasi umat Islam ini bisa diusung dan diperjuangkan oleh para wakil-wakil rakyat kita. Ya, terutama dalam hal keislaman. Kemudian bagian kelima, mempersiapkan pemuda Islam Indonesia memimpin dunia. Nah, ini tokoh-tokoh muda, ilmuwan-ilmuwan, intelektual muda, pemimpin pesantren. Ya, di situ ada saya undang pemimpin Majelis Rasulullah Habib Nabil Al-Musawa, ada seorang intelektual, profesor muda ya di Jepang, Tokyo, yaitu Ketua Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia. Ya, ini ilmuwan diaspora Indonesia di luar negeri, Profesor Muhammad Abdul Aziz. Kemudian ada kita undang tokoh Nahdlatul Ulama, ya, Gus Abdul Qayyum, ya, itu Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Nah, itu channel YouTube-nya lumayan rame yang menyaksikan, ya. Ini beliau ulama garis lurus, ya, bicara tentang pesantren, pemuda. Kemudian Kiai Nonop Hanafi, ya, tokoh umat Islam, pemimpin pesantren di Ciamis yang memimpin anak-anak santri Ciamis itu long march dari Ciamis ke Jakarta pada momentum 212. Kemudian kontribusi ulama membangun peradaban Indonesia, ini bagian 6. Ya, tokoh-tokoh MUI, tokoh-tokoh ulama kita undang untuk membicarakan masalah ini. Yang ke bagian ketujuh, ini kita bicara tentang bagaimana visi muslimah, ya. Umat Islam ini kan ada perempuannya. Setengah dari umat Islam ini adalah perempuan. Ibu, ya, sebagai madrasah, ya, membentuk peradaban Islam ini adalah peran kaum ibu ini. Ya, kita undang di sini intelektual, cendekiawan-cendekiawan perempuan muslimah. Ya, situ ada Prof. Amani Lubis, ada Prof. Sri Mulyati, ada Dr. Dinar Kania, ada Dr. Eli Warti Maliki dan lain sebagainya. Ini kita menggali bagaimana inspirasi-inspirasi perjuangan wanita muslimah di Indonesia ini. Kemudian yang ke-8, syarat Islam menjawab tantangan zaman. Ya, bagaimana syarat Islam ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan umat di tanah air kita, tentang zakat, tentang wakaf, tentang vaksinasi, termasuk di sini kita bahas. Kemudian tentang lembaga kemanusiaan, dan yang ke-9, bagaimana narasi pergerakan Islam di Indonesia, sejarahnya, ya, bagaimana tokoh-tokoh ormas Islam ini, pendiri-pendirinya itu mereka adalah ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang betul-betul menguatkan ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Ulama-ulama yang tidak fanatik kepada golongannya. Ya, fanatiknya kepada Islam, bukan fanatik kepada
golongan. Ya. Pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU itu satu guru. Ya. Pernah nyantri bareng kepada Kiai Soleh Darat, kemudian di Mekah juga berguru sama kepada seorang ulama besar, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, hanya berbeda metode perjuangan Islamnya. Satu lewat pesantren, pendidikan tradisional, yang satu dengan institusi pendidikan modern, yaitu melalui sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Hanya beda cara. Ya. Pokok akidahnya sama, cuma beda furuknya aja. Ya, subuhnya kan sama. Ya enggak? Salatnya sama. Ya, waktu salatnya sama. Rukun iman, rukun Islamnya sama. Ya kan? Enggak ada bedanya. Akidahnya sama-sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sama-sama mengaku bermakmum kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, merujuk kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, merujuk kepada ulama salafus saleh, para ulama mujtahid. Ya, hanya beda dalam masalah-masalah furu'iyah, beda dalam masalah cabang-cabang agama. Ya, cabang-cabang agama. Ya, ini sholat nih. Yang pokok dari sholat itu apa? Rukun sholat. Ya gak? Kemudian syarat sahnya sholat, waktu sholatnya, semuanya sama, cuma beda apanya? Ya beda melafatkan niat apa enggak, kan gitu doang. Usolli, enggak usolli, niatnya dilafatkan, ya kan? Beda cuma basmalah, basmalahnya dijaharkan atau disirkan, dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan sama-sama baca Al-Fatihahnya, betul? Alhamdulillah. Bedanya apa? Ya cuma masalah kunut aja. Rakaat kedua habis habis ruku, ya kan? I'tidal, ada kunut apa enggak? Kunut dengan doa bacaan yang khusus, Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya itu, atau tidak? Hanya berdiri diam saja. Memperlama berdiri sedikit lama. Ya, beda dengan i'tidal biasa. Nah, kalau yang nggak pakai kunut, ya i'tidalnya agak lebih lama dikit. Ya, kira-kira ngeganti kunutnya itu. Kalau yang pakai kunut, kan itu saja. Ya, puasa Ramadan, puasanya sama, syarat rukunnya sama. Ya, bedanya apa? Ya, nggak ada bedanya kecuali dalam menentukan awal masuknya bulan puasa sama awal lebaran. Satu pakai metode hisab, perhitungan astronomi, satu harus melihat bulan. Ya, dua-duanya punya dasar, insya Allah. Bedanya apa lagi? Zakat, haji sama. Ya, hanya beda-beda sedikit aja, beda-beda cabangnya. Makanya para ulama kita di masa dahulu itu mengembangkan visi toleransi di antara umat Islam ini sangat luar biasa. Ya. Salah satunya ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dalam kitab Risalatul Mawa'iz. Jadi kitab Risalatul Mawa'iz itu risalah kecil. Isinya peringatan dari Kiai Hasyim Asy'ari kepada para ulama untuk tidak ta'assub, tidak fanatik kepada pendapat-pendapat mazhab. Ya. Beliau mengingatkan para ulama NU untuk apa? Untuk tidak memaksakan kepada masyarakat satu mazhab, berpegang, nggak boleh, atau tidak mengakui atau menyesatkan yang lainnya. Itu ditulis dalam Risalatul Mawa'iz. Ya, harus bersatu di atas kalimatullah, bisa bekerja sama dengan yang lain, dan bahwa pandangan mazhab-mazhab itu, ya, itu sangat luas. Ya. Ya, kalau Ahlus Sunnah Jamaah itu kan mengakui otoritas 4 mazhab. Jadi bukan hanya Syafi'iyah saja yang diakui sebagai Ahlus Sunnah Jamaah. Ya. Yang enggak kunut, mazhab Hanafi enggak kunut, Hambali enggak kunut. Ya.
Maliki juga tidak kunut subuh. Nah, kalau kunut tarawih lain lagi. Syafi'i, kemudian Maliki ada yang sebagian yang kunut. Kalau tarawih 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau kita mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pandangan-pandangan itu semua kita bisa akui. Ya. Bukan hanya dari kalangan mazhab Syafi'i saja, tapi juga mazhab-mazhab yang di luar mazhab Imam Syafi'i. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian sampai berdirinya ormas-ormas Islam. Bagaimana perjuangan para ulama mendirikan Republik Indonesia ini. Nah, itu kita undang tuh seorang ahli sejarah. Namanya Bapak Lukman Hakim, ya. Kemudian ada Kang Abik, ya, Habibur Rahman Syairazi, seorang novelis, sastrawan. Kemudian yang sutradara beberapa film yang digemari oleh anak-anak muda kita, ya, film-film Islami, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sumbangan Indonesia untuk pembebasan Al-Quds. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sangat luas, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah, ya, kita ingin Indonesia ini menjadi lebih baik. Ya, pesan daripada buku ini adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai tauhid kepada generasi muda. Ya. Untuk menjadi penerus estafet perjuangan para ulama untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin di negeri yang besar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kekuatan intelektual, kita perlu kekuatan akidah, kita perlu kekuatan organisasi, kita perlu sekali kekuatan media, kita perlu kekuatan politik, kita perlu kekuatan pemuda, kita perlu kekuatan mak-mak. Ya. Ini mama, bapak-bapak kira-kira kuatan mana? Woi, kuatan mana? Hah? Emak-emak. Obat kuat emang buat siapa? Obat kuat buat bapak-bapak. Karena bapak-bapaknya lemas. Ya. Mama itu kuat. Jadi perlu kekuatan ibu-ibu. Ya. Kekuatan apa lagi? Ya, kekuatan kita untuk menggalang solidaritas umat Islam di seluruh dunia, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Bagaimana caranya supaya negeri kita Indonesia ini bisa menjadi seperti negeri Saba yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 15. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Allah, ya, ini Allah mengisahkan dalam Al-Qur'an. Laqad kana li saba'in. Ingat, kalian itu punya contoh pelajaran dari negeri kerajaan Saba. Fi maskanihim ayah. Nah, dalam komplek pemukiman mereka, ini karena Saba ini dikenal dengan kerajaan yang memiliki tata kota, ya, bukan hanya tata kota tapi tata pengaturan, ya, pertanian irigasi yang terbaik di dunia. Fi maskanihim ayah, ya. Itu kerajaan itu begitu suburnya. Jannatani ayyamini wa shimal, ada dua kebun besar, luas, ya, di sebelah sisi kanan dan sebelah kirinya negari itu, kerajaan itu. Dua apa?
Dua kebun yang sangat luas. Ya. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Ini negeri yang subur. Allah perintahkan kepada penduduk Sabak, kulu min rizqi rabbikum. Makanlah kamu dari rezeki yang bersumber dari Tuhan kamu. Washkurulah, dan bersyukurlah, terima kasihlah kepada Allah. Nah, kira-kira Indonesia ini ya ibaratnya negeri Sabak, subur, apa aja ditanam di sini jadi, ya, tumbuh pohon, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, semua jenis tanaman ada di negeri kita, subur. Bukan cuma atasnya tanahnya subur, bawahnya juga banyak harta kekayaan alam, ya, yang luar biasa. Allah perintahkan kita apa? Makan. Makanlah dari rezeki Tuhanmu, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Cara kita berterima kasih kepada Allah atas semua karunia yang dilimpahkan kepada negeri kita yang kaya raya, mengaca kepada negeri Sabak yang kaya raya, maka kita harus mematuhi seluruh aturan syariat Allah. Kita ibadah bersyukur bukan? Bersyukur. Ya. Kita bisa beraktivitas, kita beribadah, kita berdakwah, itu sebagai cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Belajar Quran, mengajarkan Al-Quran, kemudian kita memperbaiki pemahaman kita terhadap agama kita. Kita ikut majelis taklim, hadir, duduk, ya, membaca, mempelajari, dan berupaya untuk mengamalkan satu ayat aja satu hari, udah hebat. Satu hadis aja satu hari, udah hebat. Insya itu adalah rangka kita apa? Bersyukur kepada Allah. Washkurulah. Jadi bersyukur kepada Allah itu bukan hanya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Tapi bersyukur kepada Allah adalah kita menggunakan semua nikmat yang Allah turunkan, Allah berikan kepada kita untuk kebaikan umat Islam. Kita gunakan nikmat itu untuk kita wujudkan apa tujuan dan fungsi daripada nikmat itu. Ya, ada nikmat makan, minum. Buat apa kita makan, minum? Ya, buat apa? Kita makan, minum buat apa? Apakah cuma makan, minum aja? Ya, kalau cuma makan, minum aja, kerja doang, ya sama seperti binatang. Ya, sama kayak apa? Monyet di hutan, kerja nggak dia? Kerja. Ya, cari makan nggak dia? Cari makan. Babi di hutan cari makan nggak? Cari makan. Minum kagak? Cari minum. Kalau kita manusia ini hanya cari makan, cari minum, kerja saja, titik, tidak digunakan makan, minum, kerja kita, hasil keringat kita untuk ibadah kepada Allah, apa bedanya kita dengan binatang? Nauzubillah min dzalik, ya. Maka itu bersyukur atas nikmat Allah dengan apa? Dengan kita mendayagunakan seluruh potensi kita. Nikmat yang Allah turunkan kepada kita ini adalah untuk kita menegakkan aturan-aturan syariat Allah. Kalau kita bersyukur, kita menegakkan aturan syariat Allah dalam seluruh kehidupan kita ini, maka Allah akan jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini ayatnya. Itu udah janji Allah. Ya. Negeri yang baik, ya, negeri yang sejahtera, sentosa, lahir batin warganya, warabbun ghafur, dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahagia dunia, bahagia di akhir. Maka di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, ini kuncinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Ini. Jadi di dalam Quran ini, Pak, ayat-ayat Quran itu bukan cuma perintah sholat, zakat, puasa. Bukan cuma larangan ya berzina, minuman keras, berjudi. Bukan cuma perintah dan larangan, tapi lebih banyak di dalam ayat Quran yang isinya tentang hukum, ya, hukum sehari-hari kita, itu cuma 500. Saya tanya, berapa jumlah ayat Al-Quran? Ada 6.000 lebih. Ada yang pakai angka semuanya 6. Nah, pokoknya 6 aja gitu ya. Kamu susah ya dipukul rata aja. Tapi yang sudah ditahqiq oleh para ulama itu ayatnya jumlah semuanya Quran ini 114 surat, 30 juz, ya, itu ada 6.236 ayat. 500 ayat cuma masalah hukum, mulai dari hukum ibadah, ya, hukum muamalah, hukum perkawinan, hukum waris, ya, hukum persaksian, peradilan, ya, dan lain sebagainya. Itu cuma 500 ayat. Lah, berarti 5.000. Berapa tuh? 5.700 ayat. Kemana? Itu bicaranya tentang bagaimana kita membangun peradaban. Mulai dari, maka kalau disebut ini Islam ini peradaban, Pak. Jadi kalau peradaban Islam itu bukan cuma bangunannya yang dilihat, ya, bukan cuma masjidnya yang dilihat, bukan cuma kantornya yang dilihat, bukan cuma rumahnya yang dilihat. Peradaban itu aturan, sistem. Ya. Ada nggak disebut peradaban manusia di bumi ini, ya, yang tidak ada sistemnya? Sistemnya semua harus ada. Ada peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban India, peradaban Mesir kuno. Mereka apa? Mereka ada bangunannya, iya. Ada situs-situsnya. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya, peninggalannya, meskipun udah hancur. Tapi kan masih bisa dilihat. Itu satu. Itu berarti sistem, ya, tata kotaknya. Tapi yang namanya peradaban, ya, itu bukan cuma bangun kota, tapi ada peradaban itu ada sistemnya. Ada sistem apa? Hukumnya, ada sistem sosialnya, ada sistem budayanya. Apa sih budaya di India, di Mesir zaman dulu? Apa sih hukumnya? Apa sih tatanan sosial di peradaban Yunani, Romawi, Mesir, India kuno zaman dulu, Cina juga sama, ya. Itu semua ada tatanannya, sistemnya. Termasuk sistem politik. Bagaimana mereka membangun peradaban itu? Sistem pemerintahannya seperti apa? Nah, Islam juga seperti itu. Peradaban Islam ini bukan hanya kita bicara sholat, bukan hanya bicara soal zakat, bukan hanya bicara tentang haji, ya, atau puasa Ramadan, tetapi dia adalah peradaban Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. Contohnya adalah peradaban yang dibangun oleh baginda Rasulullah di Madinah. Apa rujukannya Nabi membangun peradaban Islam di Madinah? Al-Quran. Tuntunannya dari mana? Dari sunnah Rasulullah, sebagai turunan daripada aturan-aturan yang global yang ada di dalam maka kita lihat Madinah itu diteruskan peradabannya oleh Khulafaur Rasyidin, itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari akidah, ibadah, ya, muamalah sosial, muamalah politik, muamalah budaya, sampai sistem pertahanan dan keamanan. Semuanya itu yang disebut dengan peradaban Islam. Inti daripada peradaban Islam itu apa? Amanu wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah, kalau penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah,
menegakkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai iman dan takwa dalam seluruh aspek kehidupannya, maka apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i. Ya, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sayang, banyak manusia, ya, banyak peradaban di atas muka bumi ini, ya, yang dibangun oleh manusia itu mendustakan apa? Allah. Mendustakan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sehingga peradaban mereka itu kering dari nilai-nilai agama. Nah, ini masih abstrak nih ya, belum ketahuan. Bagaimana sih? Ya, peradaban yang kering dari nilai agama, ya, segala sesuatu yang berbau agama itu, ya, dimusuhi. Itu peradaban yang kering dari agama. Ya. Peradaban yang kering dari agama. Nah, itu contoh sekarang peradaban Eropa, peradaban Barat. Ya. Kemudian peradaban Timur. Ya. Itu semua kering dari agama. Mereka bangun, ya, bangunan, infrastruktur, wah, luar biasa. Ya, Cina itu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang itu sudah menggelontorkan ribuan triliun untuk proyek obor, One Belt, One Road, termasuk investasinya ke seluruh negara, ya, baik di Asia, Afrika, dan termasuk Indonesia, ya, itu investasi Cina banyak di sini, ya, tapi, nah, itu kita ngebor minyak di Natuna diusir-usirin dia, ya, zaman Pak Harto mana berani tuh Cina begitu, ya. Cina zaman Pak Harto masih kere, ya nggak? Nah, nggak berani dia, apa namanya, sama Pak Harto macam-macam. Sekarang, udah berani dia, main musir-musir, ya. Daerah-daerah kita ngebor-ngebor minyak, kita punya hak, ya nggak? Nah, sekarang sudah begitu, ya. Sekarang Eropa mau menandingi, ya, itu kabar terakhir saya baru dapat berita kemarin, ya. Eropa ini, Uni Eropa akan investasi 300 miliar euro, kurang lebih 5.200 triliun, untuk menandingi proyek investasi obor Cina di seluruh dunia. Jadi ini negara-negara besar sekarang berlomba-lomba untuk merebut simpati, mendapatkan pendukung. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Apakah umat Islam ini akan seperti, ya, pelanduk? Ya, ini dua gajah berantem, bertarung. Nah, kalau kita nggak punya modal, kita nggak punya kekuatan akidah, kita nggak punya kekuatan sosial, politik, ekonomi umat Islam, kita bakal mati di tengah-tengah pertarungan dua gajah. Ya, maka umat Islam ini nggak boleh jadi pengekor, nggak boleh membebek. Ya, umat Islam ini dari awal Rasulullah berdakwah di Mekah itu sudah digariskan, ya, kita ini harus menjadi pemenang. Ya, apa istilahnya orang bule itu, orang barat itu, ya, lahir untuk jadi pemenang. Ya, itu istilah apa baratnya itu, ya, born to win. Ya, kita lahir ini harus menang. Itulah yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mendapatkan perintah kewajiban sholat 5 waktu, diperjalankan kemana? Ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratil Muntaha. Nah, itu sudah turun ayat tentang surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du yawmaini yafrahul mu'minun bi nasrillah. Allah sudah menegaskan bahwa kekuatan Islam ini akan menggantikan dominasi kekuatan Romawi dan Persia. Ya, Romawi dan Persia sudah lemah, ya, mereka saling bertarung, mereka saling berperang,
dan kekuatan Islam ini dipersiapkan oleh Allah untuk menggantikan dominasi mereka, dan itu diwujudkan, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan Persia dari Romawi. Kemudian setelah itu Romawi pun dikalahkan oleh umat Islam. Ya. Maka kita harus berbesar hati. Bagaimana caranya kita ingin mendapatkan kekuatan? Nggak boleh kita ini umat Islam mendustakan risalah Allah. Ya. Ini sekarang nih berjalan proyek di negeri-negeri Muslim di mana-mana untuk menjadikan umat Islam ini kadzabu. Ya. Pelan-pelan umat Islam ini diarahkan, digiring untuk mendustakan risalah Islam. Banyak proyeknya. Ada proyek namanya pluralisme agama. Ada proyek liberalisme, ada proyek sekularisasi, ya. Ini semua ingin menjadikan umat Islam ini kadzabu, mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendustakan agama Allah, maka kita nggak punya modal apa-apa lagi. Bagaimana kita akan menjadi umat yang hebat, umat yang bisa bangkit, kalau kita sudah mendustakan risalah kita sendiri? Ya. Orang Islam disuruh bilang apa? Ya, semua agama benar. Ya. Semua Tuhan sama. Ya. Apalagi Tuhannya bukan orang Arab katanya. Ya. Zaman sekarang macam-macam lagi. Ya. Kemudian banyak hal-hal yang ini membuat hati kita ini miris, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu, hati-hati. Kalau kita mendustakan risalah Allah, maka apa yang terjadi? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. Auzubillah min. Apa siksa Allah? Ya kita ini jadi apa? Jadi keset bangsa lain, ya kan? Kita jadi budak di negeri sendiri, itu siksaan itu. Ya, jadi talenan. Jadi talenan. Nah, itu mama tahu talenan. Ya, talenan dapur. Ya. Jadi ulangkan, kita diulang terus, ya. Nah, enggak nyaman hidup kita ini. Kenapa? Karena kita kadzabu, kita ini mendustakan risalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan agama dijauhkan dari kehidupan sosial, kehidupan politik, ya, kehidupan umat Islam, ya, banyak ini yang mendorong supaya kita ini menanggalkan agama. Maka itu pesan terakhir, ya, dari surat Al-Isra ayat 16, Allah Taala berfirman, wa idza arada an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Apa kata Allah? Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, ya, hati-hati. Maka apa kata Allah? Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Amarna mutrafiha. Ya, pertama Allah kasih peringatan. Hai orang-orang yang hidup bermegah-megahan, bermewah-mewahan, hidup sombong, ya, ingin menjauh dari agama Allah, ingin menyebarkan nilai-nilai ateisme, ingin menyebarkan nilai-nilai yang jauh dari agama Allah, menyebarkan nilai-nilai kekufuran, ya, taatlah kalian kepada Allah. Amarna mutrafi. Tetapi apa yang terjadi? Fa fasaqu fiha. Kemudian mereka berbuat fasik, durhaka kepada Allah di negeri itu. Maka kemudian Allah mengatakan, fa haqqa 'alaihal qaul, maka dia sudah sepantasnya berlaku perkataan ketentuan kami. Apa ketentuan dari Allah? Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Maka tugas kita ini menjaga negeri kita agar tidak boleh jauh dari agama. Makanya umat Islam meskipun di tengah pandemi, ya, meskipun di tengah musibah, kita terus beramar ma'ruf nahi munkar. Ya.
Waktu apa tuh? Tahun lalu ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila HIP mau memeras. Ya, Pancasila 5 jadi Trisila. Jadi apa tuh? Apa Trisila itu isinya apa aja kagak ngerti saya. Pokoknya mau nanti hidungnya jadi Ekasila, gotong royong. Cuma satu doang. Lah, gotong royong nggak ada di Pancasila ya. Ada istilah gotong royong di Pancasila. Hah? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya. Kemudian apa? Kerakyatan, keadilan sosial. Ada gotong royong di situ. Mau dibikin jadi Ekasila, ini kan sudah menyimpang dari Pancasila, meninggalkan agama. Makanya ormas-ormas Islam dan Islam Indonesia menolak ya rancang undang-undang HIP ini. Ya, jadi Pancasila jangan diutak-atik lagi. Ini udah kesepakatan bangsa. Jangan dirubah-rubah mau mengganti, menggusur nilai-nilai agama, rusak negara ini. Makanya situlah pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan terakhir adalah ya umat Islam, ormas-ormas Islam menolak peraturan Menteri Pendidikan. Nah, ini mau menjauhkan kita dari agama. Dulu ada roadmap pendidikan itu tidak ada frasa agamanya. Terakhir masalah untuk pencegahan kekerasan seksual. Ya, isinya Masya Allah. Auzubillah min dzalik ya. Jadi kekerasan sosial ini hanya memperhatikan korban ya itu dengan ada kalimat tanpa persetujuan korban. Ya, kalau korbannya setuju berarti boleh berzina, boleh pegang-pegang, ya, boleh macam-macam, ya. Auzubillah min dzalik. Maka itu tugas kita semua menjaga negara ini menjadi negara yang berketuhanan, karena ini amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 1 apa? Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah. Nah, ini orang-orang sekuler, liberal, ya, yang anti agama, anti Islam nggak suka. Semua yang berbau nilai agama di Republik ini makanya mau digusur-gusurin, mentang-mentang apa ya? Mentang-mentang suara pemilunya besar, dikirain rakyat ngasih cek kosong, nggak bisa. Ya, pemilu urusan pemilu di negeri kita ini, mohon maaf, ini urusannya fulus. Ya, siapa yang bisa kasih duit itu dia dipilih, itulah bodohnya rakyat kita. Ya. Jadi pemilu itu bukan cerminan kehendak rakyat. Semua yang bicara itu modal, pemilik modal. Ya. Jadi mereka ingin bajak demokrasi di Indonesia ini dengan apa? Ya, pemilu yang bohong-bohongan, pemilu tapi ya dia bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Sehingga dengan itu setelah mereka berkuasa, dia mau apa saja mau dirubah tatanan bernegara yang sudah ada rambu-rambunya, agama, nilai-nilai adat budaya yang baik, itu semua mau digusur. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita berlindung kepada Allah, dan ini ya saya tulis untuk apa? Menjadi pegangan dokumen bagi generasi penerus bangsa kita, terutama generasi muda Islam, agar mereka memiliki wawasan kebangsaan, wawasan keislaman, wawasan kepemudaan, wawasan tentang muslimah, wawasan tentang syariat, untuk menjadi solusi bagi kehidupan kita, ya, untuk negeri kita yang kita cintai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Ya, silakan kalau ada jamaah yang mau bertanya, ya, kami persilakan. Apakah mungkin umat Islam ini bersatu? Sangat mungkin. Ya, dan sudah ada buktinya dalam sejarah. Ya, jadi kita nggak boleh pesimis. Salah satu yang menyebabkan kita nggak bersatu adalah karena kita pesimis. Nah, jadi kita harus optimis. Ya, apa yang menyebabkan umat Islam berpecah belah nggak mau bersatu? Satu, karena fanatisme golongan. Dua, karena kepentingan sempit.
ya, jangka pendek. Yang ketiga karena kita pesimis, nggak bisa bersatu. Dan kita harus optimis, karena dalam sejarah umat Islam Indonesia ini kita berhasil membuktikan bahwa kita pernah bersatu. Ya, memang betul pernah di awal-awal, ya, sebelum kemerdekaan itu umat Islam berpecah-pecah ke dalam beberapa golongan ormas, ya. Ada istilah kaum muda, kaum tua, kaum tradisional, kaum modernis. Ya. Kemudian mereka akhirnya bersatu. Sempat beberapa tahun sibuk dalam masalah furu'iyah, tapi kemudian akhirnya sadar bahwa membesar-besarkan perbedaan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena yang kita hadapi adalah persoalan yang jauh lebih besar, yaitu penjajahan kolonialisme asing. Maka kemudian umat Islam menyatukan dirinya, menyatukan potensinya dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad, dari Persis, dari Robita Alawiyah, kemudian dari ormas-ormas itu, mereka kemudian bersatu membentuk Majelis Islam A'la Indonesia. Itu tahun 36. Itu sebelum kemerdekaan. Ya. Ada beberapa kali kongres, tahun 40 sampai tahun 45, kongres umat Islam. Ya, kongres umat Islam. Sehingga berdirilah rekomendasi Majelis Islam A'la Indonesia tahun 45 setelah kemerdekaan. Kongres umat Islam Indonesia itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk satu-satunya partai politik yang mewakili aspirasi umat Islam. Ya, itulah yang disebut dengan Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Ini semua ormas itu bersatu di situ. Ya, untuk melawan penjajah, untuk menyatukan sikap, pandangan, ya, bersatu. Bagaimana membentuk rumusan rancangan undang-undang dasar negara, itu semua bersatu umat Islam, meskipun perbedaan fikihnya cukup tajam, tapi semua melupakan perbedaan. Karena yang diperjuangkan sama, aspirasi Islam. Sampai pemilu tahun 55, sempat NU keluar dari Masyumi, bikin partai sendiri, Partai NU, nggak masalah. Sebab apa? Hasil daripada pemilu 1955 itu, ya, itu suara Islam kalau digabung ya dia pemenang pemilu. Dan ketika di Majelis Konstituante, semua partai Islam ini bersatu untuk mengusung Islam sebagai dasar negara. Ya, di Pancasila ini akan subur kalau berada di bawah naungan Islam. Itu pandangan para tokoh bangsa kita, para tokoh-tokoh ulama kita. Nggak ketemu voting, ya, antara kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam. Maka kemudian, ya, dicapai kesepakatan, ada dekret presiden itu mengakomodasi kepentingan umat Islam dengan menyatakan Piagam Jakarta adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, dengan Piagam Jakarta itu menjadi satu kesatuan, menjadi yang menjiwai Pancasila. Jadi aspirasi umat Islam itu, ya, tetap diakui oleh negara. Jadi penerapan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diakomodasi, diakui oleh negara. Meskipun tidak tercantum 7 kata itu, tetapi Piagam Jakarta menjiwai Pancasila. Sehingga apa? Di negara kita ada undang-undang Islam, undang-undang zakat, wakaf, haji, perbankan syariah, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita harus optimis bisa bersatu, walaupun beda ormas, walaupun beda pilihan partai, tapi kita tetap bersatu untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji.
Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.